Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok satu, dan kita akan menjelaskan tentang konsep ketauhidan dan implikasinya dalam kehidupan sosial. Pertama-tama, mari kita memperkenalkan diri kita masing-masing. Saya Maridwan Maun Putra, bersama rekan-rekan saya. Saya Najwa Hanum. Saya Mufidah Azra. Saya Kartika Ngraini. Oke, mari kita memasuki topik pembahasan yang pertama. Yang pertama itu kita ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Mario. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan, di mana Tuhan di sini itu digambarkan sebagai kekuatan yang adikodrati, di mana kekuatan yang adikodrati itu adalah kekuatan yang sangat besar yang berada di luar kemampuan manusia, dan di mana dalam hal ini manusia itu merasakan keberadaan Tuhannya, tetapi tidak bisa memahami Tuhan secara sempurna dengan akal-akal manusia. Kalau berdasarkan Ibnu Arabi, dia memaparkan ada dua cara manusia memahami Tuhannya. Yang pertama yaitu Tuhan dalam konsep manusia, di mana Tuhan ini difahami berdasarkan pemikiran, budaya, dan juga penafsiran manusia. Karena setiap manusia itu punya cara berpikir yang berbeda-beda, maka pemahaman tentang Tuhan ini juga bisa berbeda-beda. Kemudian yang kedua yaitu Tuhan yang sejati, di mana Tuhan yang sebenar-benarnya adalah Tuhan yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya oleh pemikiran manusia. Maka karena keterbatasan atau batas-batas berpikir manusia inilah yang sering memunculkan adanya perdebatan antara manusia mengenai pendapat tentang Tuhan itu. Bahkan ada penulis namanya itu Karen Armstrong, dia menyebut bahwa dirinya adalah seorang freelance monotheism, di mana dia itu menulis banyak buku tentang agama yang beliau berkata bahwa agama yang terindah itu adalah agama ketika beliau kecil. Bahkan ketika dia dewasa, kepercayaan ini tidak berkurang kecuali 20% dari kepercayaan dia saat beliau kecil. Di mana Tuhan itu digambarkan sangat pengasih, sangat indah, kemudian sangat penyayang. Karena semakin kita baca buku, semakin kita banyak ilmu, maka kita tuh akan semakin jauh dari kata percaya. Karena yang kita isi itu hanyalah ilmu, bukan hati kita gitu. Maka ketika kita mempercayainya menggunakan hati, itu akan terasa banget bedanya. Boleh di next? Oke, kemudian yang kedua, ada konsep tauhid, di mana para nabi-nabi itu diutus sama Tuhan untuk mengajarkan tauhid, yaitu keyakinan bahwa Tuhan itu adalah satu. Dalam Islam, tauhid itu artinya mengesahkan Allah dan meyakini bahwa Allah adalah sesatunya Tuhan yang mengatur alam semesta. Di mana tauhid ini sendiri itu bukan berarti hanya sekadar mengakui bahwa Tuhan itu sebagai teori. Namun tauhid juga berkaitan dengan kesadaran batin manusia sendiri terhadap Tuhannya, di mana manusia harus meyakini bahwa fitrahnya manusia adalah bertuhan. Kecenderungan bahwa kalau misalnya manusia itu segala roh dan jiwanya itu milik Tuhan, seperti itu. Boleh di next? Kemudian ada sifat-sifat Tuhan. Nah, yang pertama yaitu ada wujud, di mana Allah itu benar-benar ada, dan keberadaan Allah itu dapat dilihat dari ciptaannya seperti langit, bumi, dan segala isi yang ada di alam semesta ini. Kemudian yang kedua yaitu kidam, artinya terdahulu, di mana segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah dan tidak ada yang mendahuluinya. Maka Allah benar-benar yang pertama, dan bukan yang pertama tapi ada dari semua yang ada, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu bako atau kekal. Nah, Allah ini itu tidak bisa mati ataupun musnah, nggak kayak ciptaannya yang pasti ada akhir dan awal kehidupannya. Kemudian yang keempat ada mukhalafat lil hawadisi, yaitu artinya berbeda dari makhluk ciptaannya, karena Allah tidak bisa disamakan dari manusia dan segala ciptaannya. Kemudian yang kelima ada qiyamuhu binafsihi. Allah mampu berdiri sendiri, tidak bergantung dan juga tidak membutuhkan bantuan siapapun. Kemudian yang keenam, wahdaniyah, artinya Allah itu Maha Esa. Kemudian ada kodrat, yaitu Allah Maha Kuasa. Kemudian irodat, Allah Maha Kehendak atas segala sesuatu yang terjadi. Kemudian ada ilmu, Allah Maha Mengetahui. Hayat, Allah Maha Hidup. Sama, Allah Maha Mendengar. Basar, Allah Maha Melihat. Kemudian kalam, Allah Maha Berfirman. Dan juga yang lainnya seperti Qadiron, berkuasa, Muridon, berkehendak, terus Aliman, mengetahui, kemudian ada Hayyan atau hidup, Samian atau mendengar, dan juga Basiron, melihat, serta yang terakhir ada Mutakaliman atau berfirman, berkata-kata. Selanjutnya saya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada kebertuhanan sebagai fitrah manusia, di mana manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk paling sempurna karena dianugerahi akal. Nah, akal ini mendorong manusia untuk terus berpikir, belajar, dan juga berkembang selama hidupnya, serta mencari jawaban atas berbagai pertanyaan yang muncul.
Dalam Al-Quran, manusia disebut memiliki derajat yang lebih tinggi dari langit, bumi, dan juga malaikat jika mampu menjadi sebaik-baiknya manusia. Namun, apabila manusia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya sendiri, manusia juga bisa jatuh lebih hina daripada setan dan juga binatang ternak. Boleh dilanjut? Kemudian, fitrah diartikan menjadi beberapa. Secara bahasa, fitrah berasal dari kata fatara yang berarti menciptakan, memecah, atau mengadakan sesuatu untuk pertama kalinya. Nah, istilah ini merujuk pada proses penciptaan pertama manusia oleh Allah dari tanah liat yang kemudian ditiupkan rohnya. Kemudian ada dalam Al-Quran, Quran Surat Ar-Rum ayat 30, di mana ayat ini menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan fitrah yang cenderung kepada agama yang benar. Kemudian ada menurut ulama, yang pertama ada Al-Qurtubi, di mana menurut Al-Qurtubi, fitrah merupakan kesucian jiwa dan juga rohani yang diberikan oleh Allah sejak lahir. Ini adalah kondisi alami yang membuat manusia secara naluriah cenderung kepada kebenaran dan mengenal Tuhannya. Kemudian yang kedua menurut Ibnu Katsir, fitrah berarti pengakuan terhadap keesaan Allah atau tauhid, di mana manusia sejak lahir memiliki kecenderungan bawaan untuk mengesahkan Tuhannya dan juga berusaha mencapai ketauhidan. Yang keempat, itu ada hadis, di mana setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Boleh dilanjut? Kemudian ada argumen mengenai moderasi teologi Islam, di mana Islam merupakan agama yang mengajarkan sifat moderat dalam bertuhan. Islam juga mengajarkan bahwa Tuhan bukan sesuatu yang dapat didefinisikan atau dikonsepkan oleh manusia. Namun, Islam mengajarkan sifat dan juga nama-nama Tuhan untuk tujuan mempermudah manusia merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Nah, moderasi beragama juga didasarkan pada esensi ajaran agama Islam, yakni pemahaman dari terminologi yang tidak berat sebelah, tengah-tengah, adil, dan umat terbaik. Ketiga makna ini tidak berarti berdiri sendiri atau tidak seringkali mencamaikan sikap adil dan pilihan terbaik sesuai dengan sebutan umatan wasatan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yakni sebuah harapan agar umat Islam mampu menjadi umat yang adil, baik dalam beribadah sebagai individu maupun dalam berinteraksi sosial sebagai anggota masyarakat. Di Indonesia sendiri, bahasa tahiyah atau moderasi dirinci melalui 3 pilar, yaitu moderasi pemikiran, moderasi gerakan, dan juga moderasi perbuatan. Nah, di next selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada perkembangan konsep kebertuhanan. Nah, perkembangan konsep kebertuhanan ini ada 3 awal mula, yaitu dari akar perbedaannya, lalu ada dinamika pemikiran, lalu yang ketiga ada 2 teori utama, yaitu paham evolusionis dan juga paham revolusionisme. Nah, saya akan menjelaskan dulu yang akar perbedaannya. Nah, awal mula dari perbedaan konsep dalam bertuhan itu atau antar umat dalam beragama, itu sangat kuat hubungannya dengan faktor bahasa dan juga budaya. Nah, perbedaan dari bahasa dan budaya ini, seiring berjalannya waktu itu menciptakan konsep-konsep yang baru untuk bertuhan dan juga melakukan ibadah. Lalu yang kedua ada dinamika pemikiran. Lalu yang dinamika pemikiran ini menjelaskan bahwa seiring perkembangannya zaman dan juga teknologi dan waktu, manusia melahirkan berbagai teori sendiri untuk menjelaskan hubungan mereka dengan Tuhannya atau Sang Pencipta. Di mana pada akhirnya 2 teori utama yang lahir akibat perbedaan pemikiran ini dan juga perkembangan zaman itu adalah paham evolusionisme dan juga paham revolusionisme. Nah, sini saya akan membahas salah satu dari 2 paham tersebut. Yang pertama ada paham revolusionisme. Nah, paham revolusionisme ini ada teori revolusionisme ini ada 2 ya, ada banyak ide yaitu monoteisme, ada henoteisme dan juga politeisme, animisme dan juga dinamisme. Yang pertama itu monoteisme, kesadaran murni akan Tuhan yang satu, lalu ada henoteisme yang juga berarti munculnya sekat atau perbedaan, yaitu misal seperti contoh Tuhan kelompok A dan Tuhan kelompok B itu berbeda dan ini berlaku juga untuk bermacam-macam kelompok. Lalu ada politeisme yang berarti manifestasi perpecahan teologis dan sikap yang saling mengkafirkan satu sama lain. Yang berarti di sini kurang lebih artinya itu dalam berbagai macam kelompok itu bisa saling menyalahkan atau saling mengkafirkan agama lain. Lalu ada paham animisme, itu hilangnya kontrol terhadap Tuhan, yang dimana menghasilkan paham bahwa kebenaran itu diukur dari pragmatisme atau kepentingan duniawi dan secara benda. Lalu yang terakhir ada dinamisme. Nah, paham ini itu udah bisa dibilang puncak dari kerusakan pemikiran untuk bertuhan. Sebenarnya dinamisme ini kurang lebih menjelaskan bahwa hidup itu sepenuhnya disetir oleh ambisi dan juga kebendaan atau insting manusia dan bukan lagi karena keimanan manusia untuk bertuhan, seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada nilai-nilai ketuhanan.
yang mana nilai-nilai ketuhanan ini ada berfungsi untuk menanam nilai-nilai agama, jadi bukan sebatas tentang akhlak atau akidah, tapi juga untuk membaca Quran dan melainkan menanamkan nilai-nilai agama seperti kepercayaan akan menegaskan Tuhan dengan sepenuhnya hati dan yakin serta percaya tidak ada yang bisa menyamakan Tuhan. Nah, ketuhanan di sini dimaksud supaya orang-orang itu bisa paham bahwa Tuhan itu harus dipahami dan benar-benar harus diesakan seperti itu. Lalu di sini ada nilai-nilai ketuhanan yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 nilai yang saya ambil. Yang pertama itu ada lingkungan pendidikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan pekerjaan. Yang dimana saya akan jelaskan satu persatu, dimulai dari lingkungan pendidikan. Jadi untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam lingkungan pendidikan itu bisa dicapai melalui memperdalam ilmu keagamaan. Nah, ini bisa bisa saja dilakukan dalam lingkup sekolah atau lingkup rumah tangga dan bisa sebenarnya lingkup kebermasyarakatan. Itu supaya kita saling memperdalam ilmu keagamaan kita. Lalu yang kedua ada lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini dalam rangka meningkatkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupan kita itu bisa dilakukan dengan cara meningkatkan keharmonisan di antara anggota keluarga kita. Lalu ada yang ketiga yaitu lingkungan pekerjaan. Nah, lingkungan pekerjaan ini untuk melakukan meningkatkan nilai ketuhanan bisa dilakukan dengan melakukan segala pekerjaan, melakukan segala kegiatan dengan niat atas Allah dan karena Allah supaya dalam pekerjaan kita atau dalam kegiatan kita sehari-hari kita dikasih berkah dan juga hasil yang maksimal supaya kita bisa mendapatkan hasil maksimal kita harus berniat karena Allah seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya ada artikulasi rasa kebertuhanan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai artikulasi rasa kebertuhanan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian artikulasi dan artikulasi kebertuhanan. Yang pertama, artikulasi itu ialah struktur dalam otak yang melibatkan kemampuan berbicara, membaca, dan juga memproses kata lain dan area gerak tambahan seperti menulis, membuat sketsa, dan juga gerak ekspresif lainnya. Nah, menurut Iqbal tahun 2024, artikulasi rasa kebertuhanan ini dapat mengacu pada cara individu menyatakan, mengekspresikan, atau mengkomunikasikan pengalaman spiritual, keyakinan agama, atau hubungan dengan ilahi. Boleh di-next? Nah, artikulasi kebertuhanan itu ada beberapa model atau ada beberapa metode. Yang pertama itu ada metode doa dan juga meditasi. Yang dimana ini tuh merupakan salah satu cara untuk mengartikulasikan rasa kebertuhanan. Melalui doa, seseorang dapat berkomunikasi secara langsung dengan Tuhan. Sementara meditasi sering digunakan untuk mencapai kesadaran spiritual yang lebih dalam. Yang kedua itu ada ritual keagamaan seperti ibadah, puasa, dan juga ritual lainnya yang dimana itu tuh merupakan suatu cara untuk mengartikulasikan rasa kebertuhanan. Melalui partisipasi dalam ritual, seseorang dapat mengungkapkan ketaatan, penghormatan, dan juga koneksi dengan aspek spiritual dari kehidupan mereka. Selanjutnya ada pengalaman mistik yang dimana merupakan pengalaman langsung dari kehadiran atau koneksi dengan Allah. Individu yang mengalaminya mungkin menggunakan bahasa simbolis untuk mencoba mengartikulasikan pengalaman mereka kepada orang lain. Selanjutnya ada tulisan keagamaan seperti puisi, prosa, atau literatur keagamaan lainnya yang dimana dapat mencerminkan refleksi pribadi, penjelasan tentang doktrin keagamaan atau pengalaman individu. Selanjutnya ada seni dan juga musik keagamaan seperti lukisan, patung, musik liturgis, atau seni lainnya yang di mana tuh bisa untuk menyampaikan perasaan, keyakinan, atau pengalaman spiritual kepada orang lain. Kemudian ada pembicaraan dan diskusi yang di mana individu itu dapat berbagi pengalaman, ide, dan juga pertanyaan tentang agama dan juga spiritualitas. Yang terakhir itu ada pelayanan dan juga kebaikan sosial. Dengan mengabdikan diri kepada pelayanan sosial, amal, atau tindakan kebaikan dapat menjadi cara untuk mengartikulasikan rasa kebertuhanan. Nah, melalui tindakan ini, individu itu dapat menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai agama dan juga mencari cara untuk mewujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari model atau metode ini, individu dapat mengekspresikan dan juga mengkomunikasikan rasa kebertuhanan mereka dengan cara sesuai dengan kepercayaan, pengalaman, dan juga konteks kehidupan mereka. Boleh di-next? Selanjutnya itu ada tentang tauhid sebagai spirit persatuan kemanusiaan, yang dimana prinsip tauhid atau monoteisme Islam yang terumus dalam untayan la ilaha illallah bersifat komprehensif dan mencakup banyak pengertian. Yunahar Ilyas dalam buku Kuliah Akidah Islam menjelaskan, yang pertama itu ada la khaliqa illallah, yang dimana tidak ada yang menciptakan kecuali Allah. Lalu la roziqa illallah, tidak ada yang maha memberi rezeki kecuali Allah. Kemudian adalah hafiza illallah, tidak ada yang maha memelihara kecuali Allah. Ada la mudabbiriya illallah, tidak ada yang maha mengelola kecuali Allah. Ada la malika illallah, tidak ada yang maha memiliki kecuali Allah. Selanjutnya adalah waliya illallah, tidak ada yang maha memimpin kecuali Allah. Lalu adalah hakimah illallah, tidak ada yang maha menentukan kecuali Allah.
ada la ghayata illallah, tidak ada yang maha menjadi tujuan kecuali Allah, dan yang terakhir la ma'buda illallah, tidak ada yang maha disembah kecuali Allah. Nah, dari prinsip tauhid yang sudah saya jelaskan, bisa disimpulkan bahwa kita sebagai umat Islam yang mengetahui betul akan hakikat tauhid, yang tidak lain adalah keesaan atau mengesahkan Allah, kita tuh wajib percaya dan akan janji dan juga azab Allah itu ada. Karena sudah dijelaskan bahwa Allah lah yang menciptakan, memberi, memelihara, mengelola, memiliki, memimpin, menentukan, dan menjadi tujuan yang kita sembah segala yang ada di alam semesta ini. Nah, apa sih yang terjadi jika kita eh, tidak memahami arti tauhid ini, itu ada beberapa. Yang pertama itu harta benda atau materi. Nah, karena adanya harta ini, manusia bisa menjadi sombong, bahkan ria. Dengan sikap inilah perpecahan manusia bisa terjadi. Bahkan ada beberapa orang yang rela melakukan apapun demi terlihat memiliki banyak harta, seperti kejadian banyak yang korupsi, menipu, mencuri, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada tahta dan juga kekuasaan. Karena banyak manusia yang menginginkan sebuah jabatan, meskipun hanya demi mendapatkan pujian dari manusia lain. Yang terakhir itu ada syahwat atau seks. Karena manusia yang tidak bisa menahan syahwatnya akan melakukan berbagai cara demi memuaskan syahwatnya. Oke, kita masuk ke bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dengan mempelajari Tuhan dan juga ketuhanan, maka akan berdampak pada pola pikir, keseharian, hingga watak dan juga pribadi seseorang. Mengenal Tuhan sama aja dengan mengenal diri sendiri. Jika mengenal Tuhan dengan baik, maka akan mengenal diri sendiri dengan sama baiknya. Karena harus selalu membutuhkan dan mencari jalan kembali menuju kepada Sang Penciptanya. Baik, ini ada daftar pustaka yang kita gunakan untuk mencari atau referensi menyusun materi tersebut. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.